Para sahabatku yang budiman, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema kecil di mana tanggung jawab tertinggi manusia itu sesungguhnya adalah menjadi arsitek realitasnya sendiri. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain itu tugasnya sangat spesifik. Kalau jagung, jadi jagung aja. Tidak pernah dia menjadi pisang. Kalau mangga, jadi mangga aja. Tidak pernah jadi duren. Kalau buncis, jadi buncis saja. Tidak pernah jadi cabai rawit. Jadi cara mereka itu melaksanakan misi Allah dalam kehidupannya itu sangat spesifik, sangat terbatas. Satu-satunya makhluk yang dibuka kebebasannya, maka disebut dia itu punya kebebasan, punya kemuliaan dibanding makhluk yang lain, itu adalah makhluk yang bernama manusia. Makanya di Quran surat At-Tin Allah berfirman, Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Jadi itu Quran surat At-Tin. Bapak Ibu pernah lihat buah tin? Buah tin. Itu hebat ya. Ada buah kecil segede gini nih. Ya. Saya punya pohonnya itu. Rajin berbuah. Buahnya itu luarnya warnanya hijau. Jadi kalau dibuka dalamnya itu warna-warni. Indah dalamnya itu. Kayak buah delima. Seperti itu. Hebat ya, orang tua kita dulu ada buah kayak gitu diberi nama buah tin. Itu yang ngasih nama bukan Allah. Yang ngasih nama manusia. Tapi yang ngasih namanya pasti orang yang berkesadaran. Ada buah seperti itu. Begitu dibuka, indah sekali dalamnya. Namanya buah delima. Orang Sunda mah bilang dalima. Jadi dalnya ada 5. Kalau kakek saya dulu ngajarkan dalima itu ya Allahu Ahad, Allahu Somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalnya 5. Ternyata itu dalima itu cerminan dari Quran surat Al-Ikhlas. Maka yang sudah tahu rahasia ikhlas pasti gampang untuk mencapai dalima. Nah dalima itu kalau dibuka, itu indah sekali. Persis seperti gambar supernova. Persis seperti gambar merah mawar yang diceritakan di Quran surah Ar-Rahman ayat 37. Hebat ya. Makanya di alam semesta ini begitu banyak tanda-tanda semesta. Cuman kita nggak ngerti. Jadi mengabaikan semuanya. Ya. Nggak tahu apa yang dicari oleh kita. Ya, karena kita kerjanya setiap hari terus mencari. Ya. Makanya nggak dapat-dapat. Karena melanggar hukum alam. Nanti saya jelaskan ya di kajian ini. Jadi watin demi tin. Tin itu satu lokus sebetulnya pada diri manusia. Bukan cerita buah sebetulnya. Ada satu lokus pada diri manusia, tempat di mana manusia bisa mengenal jati dirinya, mengenal Tuhan. Tapi banyak manusia yang tidak mengerti yang mana sebetulnya tin yang sesungguhnya, yang hakikat itu. Dan diletakkan tin itu di sebuah pohon namanya wazaitun. Ya. Jadi zaitun itu sebuah pohon ciptaan semesta. Yang setiap hari kita bawa-bawa kemana-mana. Dan pohon ini adalah tempat di mana kita bisa mengalami pencerahan. Di mana pohon itu? Ya di sini. Kalau sahabat kita yang Nasrani menyebut pohon Natal. Pohon Natal kan banyak lampunya. Pohon Natal itu sebetulnya cerminan simbol dari diri-diri yang sudah menyala lampunya. Yang sudah mencapai pencerahan. Sahabat kita yang Hindu, yang Buddha cerita tentang pohon Bodhisattva. Nah di Islam juga ada namanya pohon zaitun. Cuman kita kan sudah alergi dari kecil.
diajarkan kebencian sehingga tidak menemukan kebenaran yang universal. Kerjanya cuma bikin parit, nyalahkan orang, dirinya juga nggak benar-benar gitu.